Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang minggu efektif. Nah, minggu efektif ini biasa digunakan untuk mengetahui minggu mana sih yang bisa dibuat suatu proses pembelajaran dalam satu semester. Lalu bagaimana sih cara menghitung minggu efektif? Yang pertama kita harus punya yang namanya kalender pendidikan ya. Kalender pendidikan yang saya ambil ini dari SMA Negeri 1 Loksmawe pada tahun ajaran 2022 sampai 2023. Yang pertama kita harus mengetahui cara menghitung minggu efektifnya. Bagaimana cara menghitung minggu efektifnya? Kita lihat bahwasanya di sini banyak sekali tanggal, baik yang polos tanpa warna maupun yang berwarna dan memiliki simbol. Jadi, cara mengetahui minggunya dulu nih. Karena kan ketika kita menggunakan tabel minggu efektif dan non efektif ini, kita harus mengetahui minggunya dulu. Minggunya ini tuh berapa? Jadi, yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya minggu dari Juli ini berapa. Teman-teman, sedikit informasi bahwasanya satu minggu itu harus berisi minimal 4 hari. Namun jika satu minggu itu terisi hanya 3 hari, maka itu tidak dianggap satu minggu. Contohnya pada bulan Juli 2022. Di sini ada 2 hari. 2 hari ini tidak bisa dikatakan menjadi satu minggu karena pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, minimal minggunya itu harus berisi 4 hari. Jadi kita langsung mulai dari sini. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Nah, jadi 4 minggunya itu ditulis pada bulan Juli. Itu ada 4 minggu. Selanjutnya ke Agustus. Agustus sama halnya seperti yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ini dihitung? Karena di sini terdapat 4 hari yang bisa dikatakan satu minggu. Jadi di Agustus ada 5. Begitupun selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, itulah cara hitung minggu pada setiap bulan. Ini sudah termasuk satu semester ya. Jadi di sini kita tinggal menghitung. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 4. Hasilnya 26. Nah, terlihat 26-nya? Setelah itu kita menghitung minggu efektifnya teman-teman. Bagaimana sih cara menghitung minggu efektif ini? Ini tuh untuk dikatakan sebagai minggu efektif itu bagaimana? Jadi minggu efektif itu minggu yang tidak ada simbol maupun warnanya. Garis ini merupakan simbol, sedangkan warna merah ini termasuk warna yang bisa dikatakan ini tidak ada hari pembelajarannya teman-teman. Jadi dalam satu bulan ini terdapat beberapa minggu efektif yang bisa kita gunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan satu minggu efektif karena dia terdapat 6 hari yang tidak bersimbol dan tidak berwarna. Jadi kita hitung ya. 1, 2. Berarti dalam bulan Juli ini terdapat 2 minggu efektif. Kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu sama halnya dengan Agustus. 1, 2, 3. Nah, yang di 3 ini terdapat 1, 2, 3, 4. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya 4 hari itu sudah bisa dihitung sebagai minggu efektif ya. Jadi kita buat di sini 3. Setelah itu sama 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini bisa diserap kembali karena ini juga karena ini 30 karena disebutkan sebagai 5 nih. Jadi ini bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, terus 5. Nah, kan setelah ini sudah bisa 1, ini 2. Ini warna abu yang jelas, ini sudah 3 hari. Jadi kita katakan sebagai ini. Jadi nah, seperti yang tadi teman-teman kita tinggal tambahkan.
2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 18. Nah, maka jumlah minggu efektifnya itu 26 dikurang 18 menjadi 8. Nah, 8 ini merupakan minggu tidak efektif. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester. Seperti yang teman-teman lihat pada kalender, bahwasanya ada angka-angka yang memiliki warna maupun simbol, di mana angka-angka dan simbol ini tidak dapat dijadikan suatu minggu efektif dalam proses pembelajaran. Nah, kita juga harus hitung nih berapa angka yang tidak bisa digunakan. Yang pertama, kita hitung pada bulan Juli. Di Juli ini ada 1, 2. Nah, ada 2 minggu yang tidak efektif. Sekarang kita lihat nih simbol dari garis samping ini apa? Ada libur semester 1 dan 2. Artinya apa? Artinya kita buat di sini A, libur semester 2 minggu. Sekarang yang B, kita masuk kepada sama halnya seperti yang tadi ya. Berarti kita lihat ini tuh minggu yang tidak efektif, tidak bisa dijadikan proses pembelajaran. Apa ini? Dinul, ini namanya itu gladi bersih. Gladi bersih ANBK ya. Nanti kita tulis di sini gladi bersih. Sampai seterusnya ya. Karena tadi kita sudah menghitung bahwasanya di sini ada liburnya 1, 2. Setelah kita lihat lagi, ternyata di sini ada satu lagi nih liburnya sama simbolnya ya. Berarti kita tambahkan kemari. Nah, setelah itu kita hitung nih, apakah di sini ada 8 minggu yang tidak efektif? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kalender yang kita sesuaikan antara minggu efektif dan minggu tidak efektif itu sesuai. Kita buat yang ketiga, apa itu? Jumlah minggu efektif. Nah, jumlah minggu efektifnya berarti rumusnya itu A kurang B sama dengan 26 kurang 8 sama dengan 18. Ini kita akan belajar tentang program semester, yang dimana program semester ini digunakan untuk mengetahui jam-jam pelajaran di minggu mana saja sih yang bisa kita buat suatu proses pembelajaran. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan dalam program semester, seperti halnya dalam minggu efektif, itu memiliki info ya, atau bisa kita katakan sebagai identitas dari program semester ini. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester yang harus kita isi. Yang pertama saya isi satuan pendidikannya itu dari SMA Negeri 1 Loks Mame. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kelas 10 semester ganjil. Ini semester ganjil berarti semester 1 ya. Yang pertama kompetensi inti. Kompetensi inti ini biasanya kita lihat pada buku. Dan nanti saya akan terangkan buku yang saya jadikan acuan referensi. Ini ada KD-nya, dan KD-nya itu dibuat ke sini. Kenapa saya buat di sini? Agar nanti ketika kita buat kotak seperti ini tuh terlihat atau terkesan lebih rapi ya. Selanjutnya kita buat dalam suatu tabel ini
ada materi KD, ada alokasi waktu, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan keterangan. Jadi di Juli ini kita sebenarnya boleh sih dibuat 5 kota, 5 sampai seterusnya. Namun saya hanya mengikuti seperti yang kita belajar minggu lalu. Di Juli itu ada minggunya 4, otomatis saya buatnya cuma 4 gitu ya. Dan minggu efektifnya cuma 2, berarti yang bisa kita isi hanya 2. Nah, di sini kita masuk ke dalam bab pertama dulu. Bab pertama kita buat tentang KD-nya. KD yang akan dipelajari itu ada aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada KD titik 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 dan seterusnya. Jadi, dalam pembuatan program semester ini kita harus mengetahui yang pertama minggunya. Seperti yang saya katakan tadi, minggu efektifnya itu ada 2, sedangkan minggunya itu ada 4. Jadi kita harus kembali kepada si minggu efektif atau si kalender akademik, yang dimana kalender itu bisa melihat apakah ada libur pada hari itu, seperti yang kita jelaskan pada minggu kemarin bahwasanya di situ tuh ada libur semester ya. Libur semester ada 2 minggu dan 1 minggunya itu di semester mau masuk kepada semester genap gitu. Jadi 2 semester ini berarti kita katakan liburnya itu pada Juli. Di sini libur semester 2, libur semester 2. Artinya di sini itu tidak bisa kita masukkan proses pembelajaran di sini, tidak bisa dikatakan minggu efektif. Dari 1, 2, 3, 4 minggu hanya bisa kita isi 1, 2 minggu. Jadi di sini saya buat pada 3.3 menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Di sini kenapa saya tidak buat centangnya itu pada 1.3? Karena 1.3 ini meyakini dan 2.3 ini memiliki sikap. Artinya ini pada nilai spiritualnya. Kita tidak tahu dan tidak bisa mengukur bagaimana keyakinan dia dan apakah dia memiliki keleluhuran budinya ya. Jadi kita langsung masuk kepada 3.3. 1.3 dan 2.3 ini hanya sebagai pembuka yang formal ya. Jadi kita gunakan pada 3.3, 4.3 dan seterusnya. Jadi pada 3.3 tentang menganalisis, saya centang di sini harus sejajar dengan 3.3. Artinya pada bulan Juli, minggu ketiga itu ada proses pembelajaran. Dalam satu centang ini berarti ada 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran ini bisa dikatakan 3 jam pelajaran ketika dia karena pada setiap pembelajaran agama itu setiap sekali masuknya itu ditandakan dengan 3 jam pelajaran. Jadi harus ada 3 jam pelajaran. Selanjutnya 3.4 di sini ada saya centang juga 3.4 yang sebaris gitu ya, sejajar pada minggu Juli yang keempat. Nah, artinya saya centang di sini sudah ada 2 JP atau bisa dikatakan 3 tambah 3 jadi 6 JP. Selanjutnya ada nih satu lagi, mendemonstrasikan Asmaul Husna. Mendemonstrasikan Asmaul Husna secara keseluruhan melalui nyanyian. Nah, di sini proses pembelajarannya ditambah lagi nih. Ketika Juli ini tidak sanggup hanya mencukupi 2 minggu efektif, artinya kita masukkan kepada Agustus. Di minggu pertama Agustus. Nih, sejajar ya di minggu pertama. Nah, jadi pada bab pertama ini minggu efektif jadi dalam bab 1 ini jam pelajarannya itu ada 9. Di alokasi waktu kita tulis 9. Kenapa 9? Seperti yang saya katakan tadi, satu centang ini ada 3, 2 centang 3 centang 3. Artinya 3 dikali 3. Hasilnya 9 JP. Nah, begitupun selanjutnya sampai kepada bab yang akan kita bahas.
Nah, yang akan saya bahas ini ada 11 bab, berarti kita harus mengikuti bab 11 bab tersebut. Nah, ini saya pada buku Garda saya sengaja potong biar rapi. Nah, ketika kita memotongnya hanya pada di bawah angka 2 ini, maka kita akan bisa melihat secara, maksudnya ini lebih efektif ya, sehingga kita tidak perlu membuat kotak secara berulang-ulang. Ini punya saya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Seperti tadi saya katakan, ini centang-centangnya juga. Ketika ada centang, misalnya babnya ini hanya digunakan sampai, seperti saya katakan tadi, bab 1.6, 2.6 ini hanya spiritual, tidak dipakai. Yang dipakai itu 3.6, 4.6. Artinya di sini pada bab 3 ini hanya ada 2 bab. Berarti di sini 3 kali 2 hasilnya 6 JP, seperti itu ya. Selanjutnya ini juga sama, namun di sini lebih banyak jam efektifnya. Jam pelajarannya 15, artinya berarti ada 5 pertemuan dengan 3 jam pelajaran. Seperti itu. Nah, ini juga sama, program semester 2, yang dimana kita juga harus membuat membuat identitas ininya ya, identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, kompetensi inti seperti tadi. Dan ini juga sama, kita buat dari bab 7. Jadi kalau misalnya pada satu buku itu ada, contohnya pada satu buku itu ada 11 bab. Artinya ketika misalnya di minggu efektif yang saya jelaskan kemarin, pada bab misalnya pada semester 1 di minggu efektifnya itu ada 18 minggu efektif, sedangkan semester 2 ada 15 minggu efektif. Artinya ketika kita ambil 11, minggu efektifnya itu harus lebih banyak ke sini. Artinya di sini kita ambil 6, di sini 5. Kenapa? Kalau misalnya kita berikan di sini 6, otomatis dia bisa mencakupi 18 minggu efektif. Karena di sini kurang liburnya. Kalau misalnya di sini banyak liburnya. Kalau misalnya kita ganti nih ya, di sini menjadi 5, di sini menjadi 6. Nah, itu bisa dikatakan nanti kita harus menambah ataupun kita kekurangan minggu jam pelajaran pada semester 2. Artinya kita harus melebihkan kepada minggu yang lebih banyak jumlah minggu efektifnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya buat tadi seperti itu juga, mengikuti 11 jam efektif. Misalnya di jam efektif kalian itu di semester 1-nya ada 18, di semester 2-nya ada 30, berarti seperti ini ya. Misalnya di semester 1-nya ada 18, semester 2-nya ada 30, berarti kita mengambil di sini 6, di sini 5, di sini 6. Karena ini lebih banyak jam efektifnya. Oke, seperti itu ya. Ini yang saya buat sampai bab 11. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kita membuat mengetahui liburnya, itu lebih bagus kita buat ini ya, ada tandanya gitu, seperti try out akbar gitu, ataupun libur semester gitu, diwarnakan. Misalnya di sini diwarnakan warna merah atau warna biru, sehingga kita tuh lebih mempermudah mengetahui jam mana yang bisa kita pakai, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini tidak saya warnakan. Namun ketika teman-teman ingin membuat suatu program semester, alangkah baiknya ini diwarnakan. Ini misalnya ini warna merah ujiannya, ini warna biru libur awal semesternya, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan bahas tentang program tahunan. Kurang ya kalau misalnya kita bahas minggu efektif, program semester, tapi nggak bahas program tahunan. Nah teman-teman, di program tahunan, ketika kita ingin membuat program tahunan, saya tidak lupa mengatakan untuk selalu membuat identitas dalam satu program tersebut ya. Contohnya seperti saya ada mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajaran. Tahun pelajaran ini harus 2 ya teman-teman, misalnya 2020, 2022, dan 2023.
Jadi misalnya 2021 sampai 2022 gitu ya. Jadi yang pertama kita harus ada kompetensi inti. Ini sama halnya seperti kita lihat di buku. Nanti saya akan terapkan buku acuan referensi yang saya ambil. Selanjutnya ini ada tabelnya teman-teman. Nah di tabel ini terbagi atas 3. Kalau tadi banyak ya terbaginya, sekarang hanya terbagi atas 3. Ada semesternya, ada kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Alokasi waktu seperti hal yang saya jelaskan tadi. Yang pertama kita bahas tentang semester nih teman-teman. Saya tadi membahas semester 1 ada 6 bab, semester 2 ada 5 bab. Jadi di semester 1 berarti saya harus punya 6 bab gitu. Jadi semester 1 nih. Seperti tadi kita menuliskan seluruh KD yang ada dengan JP-nya. Tadi 9 JP juga ya di bab 1. Di bab 2 saya juga menuliskan tentang KD-nya, namun ini masih tetap disebut semester 1 sampai bab 6. Dan jangan lupa untuk menuliskan berapa JP yang ada pada semester lalu, pada program semester maksud saya. Ketika misalnya di sini itu ada 6 JP, berarti masukkan 6 JP. Ini ada 9 JP, masukkan 9 JP dan seterusnya. Seperti itu yang juga yang tertera di program tahunan. Ini kan semester 1. Nah, di semester 2 tidak ada teman-teman. Jadi kalau misalnya program semester itu kan ada semester 1, semester 2. Tapi sedangkan sedangkan di Prota atau program tahunan yaitu hanya satu tabel yang berisi semester 1 dan semester 2. Nah, tadi semester 1, sekarang semester 2, semester 2, semester 2, semester 2, semester 2. Nah, jadi di semester 2 juga sama, kita membuat KD dengan apa yang telah kita terapkan, apa yang telah kita buat, atau apa yang telah kita tuliskan pada program semester. Jadi sama halnya semisal ini ini semester 2 bab 7, bab 8, bab 9, bab 10, sama halnya kita mengisi dengan yang namanya JP. Tidak lupa kita untuk menuliskan JP. Nah, ketika kita sudah menuliskan JP sampai kepada bab terakhir yaitu bab 11 dengan 12 JP, tidak lupa kita menggunakan atau menuliskan kepala sekolah yang bertanda tangan serta tempat tanggal pembuatan program tahunan tersebut dan guru mata pelajaran. Contohnya saya Rida Nabila, dan jangan lupa untuk menuliskan NIP atau NRK dan tanda tangannya. Dan ini catatan kepala sekolah apabila atau ini seperti saran kepala sekolah tentang program tahunan tersebut. Jadi teman-teman, pentingnya di program tahunan ini itu pada alokasi waktu. Jadi alokasi waktu itu dari semester 1 sampai semester 2 itu harus ditambahkan. Misalnya 9 ditambah 9 ditambah 6 tambah 9 6 15 gitu ya teman-teman, sampai ke bab 11 itu 12. Jadi misalnya teman-teman kita hitung dulu di semester 1-nya. Di semester 1-nya minggu efektifnya itu alokasi waktunya ya. Alokasi waktunya 9 tambah 9 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 15. Misalnya saya dapat 54 pada semester 1. Semester 2-nya setelah saya hitung itu dapat 6 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 12, saya dapatnya 45. Jadi seperti ini. Kita tuliskan dulu. Semester 1 itu dapatnya 54 ya, 54. Semester 2 kita dapatnya 45. Nah, ini kan sudah jam alokasi waktunya. Setelah itu kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena setiap yang saya conteng pada program semester itu satu contengnya bernilai 3. Jadi kita bagi 3 nih. Berapa kalau misalnya dia dibagi 3? Setelah saya hitung ini dapatnya 18, ini dapatnya 15. Nah, ini merupakan minggu efektif yang kita bahas pada program semester. Saya tunjukkan ya program semester efektif. Nah, ini dia teman-teman. Yang saya bahas tadi ini tuh punya semester 1 minggu efektif 18, semester 2 minggu efektif 15. Nah, jadi ketika teman-teman pas
dicari ini atau digabunginnya itu kurang atau misalnya bertambah, maka teman-teman mungkin ada keliru pada penghitungan kalender akademik. Jadi pada perhitungan kalender akademik ini sangat bergantung pada program semester, program tahunan dan lainnya sampai ke RPP mungkin. Jadi perlunya untuk tetap fokus dan sangat teliti pada perhitungan tersebut, karena ketika kita tidak teliti pada awalnya maka kita akan salah keseluruhannya. Setelah itu dibuat nih pada rincian minggu efektif ya. Dibuat di sini 4 jumlah jam efektif pada semester 1. Ini kita kaitkan dengan program tahunan tadi. 54 dibagi 3 18. Jumlah jam efektif pada semester 2 45 dibagi 3 sama dengan 15. Seperti ini ya. Artinya ini tuh sudah lengkap atau bisa dikatakan sebagai program tahunan, program semester, dan rincian minggu efektif yang sempurna. Karena ketika salah satunya tidak nyambung ataupun ada kurang, contohnya di sini 18, di sini 14, berarti ada yang salah pada minggu efektif yang kita hitung dalam semester 2 tersebut. Bagaimana teman-teman? Dapat dipahami ya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 눈빛이 흔들려 You already know 너도 원한다는 걸 네 입감이 속아번지니까 그걸 보니까 뻔했다 네가 내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 든단 걸 네 긴 머리 날리니까 그걸 보니까 뻔했다 네가